Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke, kali ini ada handphone jadul ya. Handphone jadul apa ya bahasanya, HP segala umat, gimana ya bahasanya, HP umat ya, HP umat ya, karena HP ini benar-benar sangat banyak sekali penggunanya ya, apalagi di area-area yang agak di pedesaan, di kampung itu banyak sekali yang menggunakan handphone Nokia ya, Nokia jadul. Oke, ini gak ada kendala ya, hanya saya ingin mengganti bagian casing depan ya. Casing depan sudah sangat jelek ya. Oke, ini nyopot kartunya juga lumayan susah teman-teman ya. Oke, ini bisa kita lihat ya kondisinya, bagian penutup belakang sudah mengenaskan ya teman-teman, tinggal separuh lebih sedikit ya, karena memang ini saya dapat dari HP rongsok ya. Oke, ini saya akan ganti casing bagian depan karena sudah banyak sekali lecet-lecet gitu ya teman-teman. Bagian layar dan tombol juga sudah tidak sudah ada bagian yang terkelupas ya, bagian tombolnya ya. Akan saya ganti dengan yang masih bagus, kebetulan ada tipe yang sama dari rongsokan, juga tipe yang sama. Oke, tapi ya teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah HP jadul seperti ini ya teman-teman, itu build quality mesinnya itu luar biasa teman-teman. Ini kebanting pun nggak mati, nggak rusak dia teman-teman ya. Beda dengan HP ya zaman sekarang ya. Walaupun Android juga kadang ketekan dikit mati ya. Kalau ini bener-bener awet, tahan banting ya. Oke, ini untuk bautnya ya teman-teman, ini agak beda ya. Agak beda, bukan yang plus, tapi ini bintang ya. Bautnya bintang. Ini saya masih nyari-nyari tipe bintang yang sama ya. Ya, kembali lagi ke kualitas mesin ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya, ini sudah berapa tahun ya, kalau dihitung mungkin sudah adalah belasan tahun ya mungkin ya, atau bahkan sudah puluhan tahun, kurang paham juga. Tapi ini benar-benar masih normal ya teman-teman, dari sinyal, ini sinyal masih keluar, SMS, nelpon ya, suara, semuanya masih normal semua. Tinggal dibelikan casing ya, sudah seperti baru. Dan memang ya inilah kualitas mesin handphone terdahulu gitu ya teman-teman. Kebanyakan memang handphone terdahulu itu kualitas mesinnya juga bagus ya. Android juga, Android tipe lama itu terkadang malah lebih bagus kualitas mesinnya dari handphone yang kekinian ya. Termasuk kualitas layar ya, itu juga ya mungkin karena permintaan masyarakat yang semakin banyak ya teman-teman, akhirnya ya produksi dari handphone Android dan sebagainya itu dipercepat, diperbanyak, tetapi kualitasnya agak diturunkan, yaitu prinsip ekonomi ya teman-teman ya. Ya, saya juga kurang begitu paham, mungkin teman-teman yang paham prinsip ekonomi ya bisa diluruskan ya kalau ada yang salah, dan silahkan komen-komen di kolom komentar. Oke, jadi intinya ya teman-teman, handphone ini masih sangat layak dipakai kalau hanya untuk nelpon, SMS ya. Cuma di zaman sekarang apakah masih ada ya yang hanya sekadar SMS dan telepon? Ya mungkin ada ya, mungkin ada, tapi nggak banyak gitu. Karena sekarang handphone Android sudah sangat murah ya. Harga 300.000 atau 400 sudah dapat, yang minimal RAM 2 itu dapat. Kalau ingin nyari, kalau pinter nyarinya yang second ya agak minus dikit, dapat yang RAM 3. Nah gitu. Ya, zaman teknologi sudah semakin canggih ya teman-teman. Jadi ya perkembangan masyarakat juga semakin meningkat juga.
mungkin yang pakai HP ini ya orang-orang tua ya, orang-orang tua kita ya, mungkin itu masih ada yang pakai kalau hanya untuk nelpon. SMS pun jarang, yang penting bisa nelpon ada suaranya gitu. Jadi kalaupun pakai Android yang layar sentuh itu kayaknya malah ini apa, bahasanya susah, malah nggak bisa gitu ya. Enak yang tombol-tombolan begini gitu, tombolnya karet, enak, empuk gitu ya. Ini sudah kita lepas ya. Dan ini melepasnya juga cukup mudah ya teman-teman. Dan untuk baut hanya ada 2, sisi kanan dan kiri tadi ya. Oke, ini juga apa ya, sembari saya bersihkan ya, karena memang lumayan banyak debunya ya. Ini untuk LCD juga masih bagus ya teman-teman, masih bening. Tombol-tombolnya juga masih berfungsi dengan baik, hanya casingnya saja ya. Untuk handphone ini zaman sekarang kalaupun baru ya mungkin harganya berapa, 200 apa berapa ya, pokoknya sangat-sangat terjangkau lah teman-teman. Kalaupun beli second ya yang seperti ini mungkin 100.000 udah dapet ya, 100.000 atau bahkan di bawah itu ya, tergantung yang jual dan kondisi HP-nya. Oke, ini sedikit saya bersihkan ya bagian layar juga. Ini lumayan sedikit kotor. Dan untuk di mesinnya juga ini masih mulus ya, belum ada terlihat korosi-korosi yang begitu parah ya. Ya mungkin sedikit ada karena memang HP sudah belasan tahun ya. Tapi ini benar-benar masih mulus ya teman-teman, masih mulus. Dan ini tipe yang saya kerjakan ini Nokia 105 RM berapa ya, lupa ya teman-teman saya. Pokoknya tipe yang sudah agak bagus lah ya. Layarnya sudah berwarna, kemudian untuk pengecasan juga sudah menggunakan micro USB ya. Micro USB nya tipe 2.0. Jadi yang kebanyakan HP Android dipakai, nah di sini juga dipakai untuk pengecasannya. Tapi ya ini belum support kartu SD ya, micro SD belum. Waduh, ada yang lepas. Itu bagian headset ya tentunya. Ya, ini saya bersihkan, banyak debu ya, banyak debu-debu yang menempel. Mungkin yang masih pakai ini kebanyakan orang-orang pedagang-pedagang apa sayur kali ya, yang sering kontekan ya. Halo Jeng, ada sayur gak Jeng, nah, gitu ya. Gitu. Tapi ya mungkin bahkan sekarang yang jual sayur ibu-ibu biasanya itu sudah kekinian ya, sudah post-post di Facebook pakai Android yang jelas itu. Ya mungkin hanya beberapa orang saja yang memakai HP tipe ini. Dan ini saya pakai juga ya untuk supaya nomor HP tetap aktif ya. Jadi saya pasang di HP ini. Yang penting masih bisa untuk menerima notifikasi baik SMS maupun telepon ya. Ini hanya sedikit-sedikit lecet ya, karena memang sudah ya, ini dulu saya dapat HP rongsok ya teman-teman. Jadi berapa biji, nah itu saya borong gitu ya. Dulu ini sudah lama sekali nih. Tapi lama nggak saya perbaiki atau oprek seperti ini. Begitu saya langsung tes dengan baterai langsung nyala. Jadi tanpa ada kendala sedikit pun ya. Kalau Android kan terkadang Android itu kalau didiemin kurang lebih berapa bulan gitu tanpa ada perbaikan atau apapun itu biasanya mati ya. Mati itu ya mungkin karena IC-nya juga bisa, atau mungkin karena memang baterainya auto
auto sleep ya, atau mati nanti ya. Jadi harus dicabut baterainya, pasang lagi nanti hidup, biasanya begitu. Tapi untuk tipe yang seperti ini ya teman-teman, HP jadul seperti ini mau berpuluhan tahun tetap bisa normal. Mungkin baterai yang bermasalah, baterainya mungkin kembung ya, atau cepat habis ya, biasa karena dipakai terus pasti usianya juga berkurang. Nah, untuk sekedar info ya buat teman-teman juga. Jadi untuk tipe Nokia seperti ini ya, jadul seperti ini, ada juga tipe Nokia yang mungkin yang lain. Jadi kalau kita tes di power supply ya teman-teman, itu seperti kendala rusak di IC ya. Kenapa? Karena ya mungkin yang sudah paham boleh bantu jelaskan ya teman-teman. Intinya ketika dites di power supply ya, saya pernah nyoba, jadi dia nggak hidup, HP-nya itu nggak nyala. Nah, terus di indikator ampere di PSU itu hanya naik 0, kalau digital ya, kebetulan PSU saya digital, jadi ampernya hanya naik 0,02 lalu turun lagi ya. Begitu tekan power, ditahan, naik 0,2, saya lepas tombol power, dia balik ke 0 lagi, turun lagi ampernya. Nah, kalau pakai yang PSU analog jarum itu biasanya hanya naik sedikit sekali, turun lagi. Itu tandanya normal teman-teman ya. Jadi Nokia ini agak unik gitu ya. Saya kira awalnya ya pernah HP yang jenis lain itu saya cek dengan PSU, saya kira rusak gitu. Saya bongkar, saya cari-cari gitu. Terus kok nggak nemu nih yang konsep atau yang apa gitu. Kemudian saya cari-cari literatur ya di internet, di YouTube. Ternyata memang tipe Nokia lama seperti ini kalau dites dengan PSU yang begitu, itu tanda normal gitu. Dan ini ketika saya tes di PSU juga begitu. Nah, dia nggak bisa nyala. Mungkin apa karena ada BSI ya, atau jalur bad ID, kan ada 3 pin biasanya teman-teman ya. Jadi yang plus minus aja kita sambungin, dia nggak akan mau hidup gitu. Jadi harus nempel bagian BSI atau bad ID ini juga, itu baru bisa nyala untuk handphonenya. Jadi buat teman-teman yang ada HP jadul terus dites di PSU hanya naik 0,02 terus dikira rusak, nah itu nggak rusak ya teman-teman, itu normal gitu. Naik dikit ya 0,02 kemudian turun lagi, itu normal. Mending langsung cek atau tes dengan baterai. Kalaupun dia nggak nyala dengan baterai, mungkin baterainya yang drop atau perlu disuntik tegangan. Jadi saya sempat bingung ya, ini rusak apanya Nokia nih gitu. Ternyata memang seperti itu untuk konsumsi arus lewat power supply. Ini sudah saya pasangkan ya teman-teman ya, tinggal saya tempelkan ke casing depan yang baru yang saya akan gantikan, yang lebih bagus ya kondisinya, tidak ada lecet, kemudian layar juga hanya sedikit bagian lecetnya, jadi supaya terlihat lebih mempesona ya teman-teman. Ini saya bersihkan juga, tadi di layar LCD juga saya bersihkan sedikit, saya kasih minyak kayu putih ya supaya lebih bersih, termasuk di bagian luar ini, kaca luar. Oke, untuk tipe kartunya ya teman-teman masih yang besar. Nah, kalau kartu sekarang kan sudah mulai ada yang nano SIM. Nah, ini jangan dilepas, jadi langsung dimasukkan semuanya. Oke, masih nyala ya, alhamdulillah masih nyala. Oke, ini tutupnya ya. Tinggal separuh, bahkan baterainya pun kelihatan dikit ya, nggak masalah ya teman-teman. Tujuannya untuk nahan baterai aja biar nggak lepas. Ini ya, ini saya cek pulsa ya, cek pulsa ternyata masih normal dan sinyal masih full ya teman-teman. Ini saya pasang kartu Telkomsel, sinyalnya full ya, baloknya full sampai yang ujung.
luar biasa. Jadi penangkapan sinyal di HP Nokia ini masih sangat bagus gitu. Kalau di Android terkadang barnya berkurang satu, baloknya ya, terkadang begitu. Nah, kalau itu kenapa ya? Karena kualitas HP menangkap sinyalnya. Ya, masing-masing Android punya daya tangkap masing-masing. Ada yang bisa full, ada yang enggak. Nah, itu tergantung mesinnya, kualitas mesinnya. Ditambah dengan body casing biasanya gitu. Oke teman-teman ya, demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.